Eh, Halo semuanya, di video kali ini aku bakalan cerita tentang sulitnya menjadi seorang arsitek. Oke. Oh iya, nama aku Ayas. Jadi gini, waktu pas pertama aku masuk ke jurusan arsitektur dan mengenal tentang jurusan arsitektur, aku tuh taunya cuman kayak keren banget gitu, atau enggak kayak desainnya bagus-bagus, terus insinyur, Gajinya gede. padahal enggak. Tapi setelah aku masuk ke jurusan itu, ternyata ada beberapa hal yang harusnya aku search dulu dan nyari tahu ke beberapa orang gitu. Entah itu orang yang udah kuliah di jurusan itu atau di YouTube. Dan ada beberapa hal atau beberapa poin penting yang menurut aku harusnya ini di-share ke teman-teman yang bakalan milih jurusan arsitektur. Salah satunya itu kayak kuliahnya nanti kerjaannya cuman gambar, drafting, drafting lagi. Drafting lagi. Nggak ada sama sekali hal lain yang bisa dilakuin selain itu. Sampai kayak buat bersosialisasi dengan teman-teman yang berbeda jurusan dengan kita tuh itu agak sulit karena kita masih kayak menyesuaikan pola hidup kita dengan jadwal yang begitu padat. Jadi ngatur waktunya tuh harus seefisien mungkin gitu loh. Banyak yang cerita kan kalau misalkan arsitek tuh susah banget buat punya work life balance atau sering gadang, yaitu karena mereka nggak bisa ngatur schedule-nya dengan benar. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke poin pertama, itu yang tadi aku sebutin, kuliah rasa Romusha. Kenapa rasa Romusha? Soalnya di Yale jurusan aku sendiri ada lirik yang kayak gini, aku tahan sakit-sakit sampai masuk rumah sakit. Jadi rata-rata banyak mahasiswa jurusan arsitektur dia kena tipes karena pola hidupnya begitu berantakan. Ada yang kena tipes lah, ada yang kena radang ginjal, ada yang kena radang tenggorokan, kayak aku juga. Ada yang seringnya sih kena tipes sih, karena berhubungan dengan lambung sih. Dan itu begitu ironis karena hal itu tuh dibuat seperti hal yang lumrah gitu. Terus selain itu biaya kuliahnya sih sebenarnya bayarannya standar aja sama kayak jurusan yang lain, cuman expense di per semesternya itu agak boros, mulai dari printing yang bisa sampai ratusan ribu per per preview studio. Terus ada juga inventaris kayak laptop sebagai sarana kamu kuliah yang basically dia spesifikasinya begitu tinggi, bisa dibilang tinggi sih ya. Aku waktu itu beli sekitar harga 15 juta. Terus kalau sekarang sih temanku kemarin beli berapa ya? 20. Ya taruh lah berapa, kalian hitung-hitung aja ya berapa ya, atau enggak nanti aku kalkulasiin. Terus habis itu dosen tuh menghimbau mahasiswanya untuk supaya kita tuh harus sering jalan-jalan. Kenapa? Karena kalau misalkan arsitek nggak sering jalan-jalan, dia tuh pasti bakalan ngedesain hal yang selalu familiar dengan apa yang sering dia lihat, mulai dari yang dia lihat di sosial media atau yang sering dia lewatin. Jadi kenapa harus sering banyak jalan-jalan? Karena itu sebenarnya sebagai desain reference kita nantinya gitu. Terus poin kedua, aduh aku sulit banget ngomong ini, kerja underpaid. Kenapa? Kerjanya dibayar murah, aku pun tidak tahu. Sebenarnya ekspektasi teman-teman aku pun waktu saat pertama kali kerja atau saat fresh graduate, mereka berpikir bahwa kayak maybe at least kita bakalan dapet
di angka ya 3 jutaan lah, 3,5 gitu kayak UMR Bandung sekarang gitu. Tapi pada kenyataannya nominal segitu pun nggak masuk gitu. Hal ini pun terjadi di apa ya, di beberapa kota lainnya gitu, kayak dan di beberapa negara lain. Sebenarnya ini jadi masalah buat profesi arsitek sih sebenarnya sih. Jadi kayak melumrahkan kerja underpaid gitu hanya karena kita kerja sebenarnya cuma buat passion, karena passion kita itu mendesain gitu. tapi enggak kan, kita itu kerja buat cuan ya enggak. Sementara berdasarkan website Indeed, average salary basic buat arsitek itu di angka 5 jutaan. 5, berapa gitu. Jakarta 5 juta, Bandung berapa? Bandung 5,3. Aslinya nggak nyampe segitu sih. Yang aku omongin ini tuh sebenarnya kalau kamu kerja di studio atau bahkan di Starchitect gitu, Starchitect. Mereka tuh Gimana ya? untuk kamu yang fresh graduate atau yang pengalamannya masih di bawah 2 tahun, itu biasanya gajinya kecil-kecil sih, masih kecil-kecil. Cuman kalau misalkan udah di atas 2 tahun atau mau mencapai karirnya sekitar pengalaman kerjanya udah sampai sekitar 5 tahunan, mungkin bisa lebih dari 5 juta. Kenapa? Karena mereka mungkin punya side project gitu. Kalau misalkan ngandelin dari kantor aja sih kayaknya menurutku nggak bisa mengcover sih, dan nggak bisa kayak nabung gitu. Gila sih. Aku pun nggak ngerti kenapa aku masih jadi arsitek ya. Lalu sebelum kerja kan biasanya kita ada internship. Internship ini biasanya sekitar 3-6 bulan. Nah, waktu internship ini tuh biasanya setahu aku, kalau di perusahaan gede itu kita bakalan dikasih uang makan lah at least gitu. Ya taruhlah sekitar 1,5 gitu. Tapi teman-temanku sih waktu intern banyaknya nggak dibayar, dan aku pun nggak dibayar. Intern tuh magang kerja ya. Terus poin ketiga itu work culture-nya. Kayak di awal aku udah nyebutin bahwa di kita tuh nggak ada yang namanya work-life balance. No. There's no such thing. Kerjanya biasanya mulainya dari jam 9 atau nggak jam 10. Terus habis itu balik ke rumah jam 6. Terus habis itu lanjut kerja lagi sampai jam 10. Gitu. Entah itu kerjaan kantor atau itu kerjaan sendiri gitu. Biasanya sih sambil kamu kerja di studio tuh biasanya sih kamu juga kayak udah punya mencoba buat ngebangun portofolio gitu. Jadi mencari project, udah mulai mencari project gitu. Terus untuk fresh graduate biasanya pas pertama kerja tuh dia dikerjainnya cuma jadi drafter aja, dan jarang banget buat ketemu klien gitu, dan itu yang bikin gue kesel banget. mau gimana kita ngasah skill kita kalau misalkan ketemu sama orang pun nggak ada gitu. Kalau misalkan waktu di kuliahan kan nanti kamu tuh bakalan eksplorasi kayak desainnya tuh kayak parametrik gitu, kayak Zaha Hadid atau enggak kayak Frank Gehry gitu. Terus cuman kalau misalkan udah kerja sih iya gitu, template banget gitu, pokoknya mundane work aja. Sebenarnya lama kelamaan kalau misalkan kamunya yang terlalu passionate dan kayak ekspektasinya begitu tinggi di sini, itu jadi kayak 2 tahun kemudian aku yakin sih pasti bakalan burn out. Soalnya aku pun ngerasain hal yang kayak gitu. Dan teman-teman aku pun banyak yang ngerasa kayak gitu. Tapi mau gimana lagi gitu. Terus kalau misalkan ada pertanyaan kayak Tapi kan lo bisa jadi freelancer gitu, kayak dapat kerjaan dari Upwork lah atau Fiverr lah gitu.
Iya sih, sebenarnya bisa. Dan itu pun kayak harga desainnya sebenarnya mainannya dolar. Cuman yang jadi permasalahannya, kalau freelancer tuh baik di dalam maupun di luar negeri, kita tuh saling banting harga. Makanya kayak kadang harganya tuh begitu absurd gitu. Jadi kayak para para desainer ini tuh kayak tidak begitu menghargai waktunya sendiri gitu dalam dalam mendesain gitu. Jadi harganya tuh begitu murah, aku pun sampai tercengang sih. Terus terlalu passionate. Terlalu passionate itu passionate itu sebenarnya boleh kalau misalkan tidak berlebihan. Kalau misalkan berlebihan itu eh ya kalau misalkan kantor kamu menuntut kamu untuk loyal dan passionate terhadap bidang kamu, ya oke-oke aja kan. Kalau misalkan salary-nya oke. Tapi kalau misalnya enggak, ya kamu mau gimana passionate dan mau gimana kamu ngeluarin ide yang wah gitu. Kayak urge-nya tuh di sebelah mana gitu. Kayak apa sih yang nge-push kita jadi passionate gitu. Selain passionate, kita juga harus sering keep up sama desain current trends. Kayak misalkan sekarang lagi hype up-nya sama desain Japanese misalkan, atau enggak Japanese Scandinavian. Terus habis itu mostly sih arsitek only works for the rich. Terus kalau misalkan tujuan kalian milih jurusan arsitek untuk menjadi kaya, kalau misalkan ngandelin dari desain ini aja sih menurut aku kalian bisa sih, bisa punya cuan banyak dan kaya, tapi nggak akan sekaya klien. Itu aja. Terus poin keempatnya itu apa ya? Jenjang karir. Nah, kuliah arsitek itu kan butuh waktu sekitar 4 sampai 5 tahun. Nah, kalau sekarang sih katanya ada perubahan jadi 5 tahun sama kayak kurikulum di luar negeri. Jadi 4 tahunnya untuk apa? S1-nya, 1 tahunnya untuk sekolah profesi. Kalau misalkan nggak sekolah profesi, ada juga yang milihnya kayak S1 dan S2-nya langsung nyambung gitu loh. Kayak kalau misalkan S1-nya di luar negeri gitu. Kan ada tuh program kayak langsung ke master degree, cuma 5 tahun aja. Tapi kalau kalau misalkan jalur standar di Indo tuh ya berarti 4 tahun S1, 4 tahun S1, terus 2 tahun S2. Berarti totalnya 6 tahun kan. Terus habis itu setelah kalian sekolah profesi atau S2, kalian baru bisa dapat license dari IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Dan aku pun sampai sekarang masih ngurusin hal itu. Jadi kalau misalkan belum dapat license-nya, jangan harap kamu bisa dipanggil arsitek. Jadi mungkin kalau misalkan belum punya license, biasanya dipanggilnya desainer aja. Harusnya gitu, tapi kenyataannya ya suka-suka. Aduh, aku sarkas banget sih. Kalau misalkan jenjang karirnya tuh jadi alurnya tuh kalau arsitek kayak gini. Intern, junior arsitek, terus senior arsitek, associate atau partner, atau principal arsitek as CEO di perusahaan kamu sendiri gitu. Dan karena arsitek tuh punya habit kayak paling lama dia stay di satu studio itu sekitar 1 sampai 3 tahun, habis itu dia cabut lagi ke kantor yang lain gitu buat nyari experience baru. Mulai dari misalkan studio pertama dia kerjanya di khusus buat housing, resident sama komersial. Terus selanjutnya dia mau kerja di company yang khusus mengerjakan proyek pemerintahan gitu. Sebenarnya macam-macam sih, dan makanya mereka banyak yang pindah-pindah dan tetap di tempat yang sama walaupun si experience-nya udah lebih dari 2 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi tetap aja kalau misalkan kalian mulai lagi di studio yang baru dan lingkup kerjanya dan proyeknya yang berbeda, ya kalian pasti balik lagi ke junior arsitek kan, ya nggak sih? Jadi kayak loophole gitu loh.
aku bisa bilang bahwa jenjang karir arsitek itu kalau misalkan di dalam satu company sih agak sulit. Jadi mereka lebih pilih buat bikin studio masing-masing gitu. Setelah kerja lebih dari 5 tahun misalkan. Poin kelima itu we're always gonna keep up with software updates. Jadi kalau misalkan buat gambar drafting dan 3D itu kan biasanya kita butuh beberapa software kan. Jadi setiap ada software baru tuh kita harus setidaknya harus bisa atau tahu tentang hal itu gitu. Apa yang di-upgrade, apa yang di-enhance gitu. Dan karena kalau misalkan kita ketinggalan, takutnya kita dapat proyek yang udah setengah jalan gitu. Taunya draft gambarnya ada di software yang nggak kita bisa buka gitu. Terus poin keenamnya, ini agak subjektif tapi mungkin harus aku omongin. We're still dominated with males architect. So, jadi kalau misalkan aku nih lagi ada di acara, misalkan lagi ada di acara seminar terus buat bimbingan teknis meeting gitu, misalkan si tim teknisnya tuh, tim ahlinya tuh ada 70 orang dan perempuannya tuh cuma ada 10 orang dari situ. Jadi perbandingannya selalu 1:7 atau enggak 1:4 gitu. Dan yang masih settle di karir ini tuh kalau perempuan sih bisa dihitung jari juga gitu, sedikit. Kenapa? Karena agak sulit sih. Dan mungkin ada beberapa kejadian yang agak nggak mengenakan gitu, kayak perempuan tuh agak kayak dianggap sebelah mata atau secara tidak langsung kayak agak di nomor 2 kan gitu untuk opsi kayak meeting ke luar kota gitu. Kalau misalkan di studionya emang banyaknya cowok, tapi emang seringnya banyaknya cowok sih, gimana ya. Dan taruhlah misalkan kayak gini, company kamu tuh punya branch di negara lain, misalkan di Thailand. Nah, orang yang jadi kandidat pertama tuh pasti bukan perempuan, apalagi kalau perempuannya udah nikah, pasti laki-laki. Kenapa? Karena emang sih sebenarnya laki-laki tuh mungkin masih lebih, Satsuk gitu lah. tapi kan maksudnya ya bisa jadi ada perempuan lain yang ada bukan perempuan, ada orang yang lebih berhak mendapatkan posisi itu tanpa melihat gender gitu. Harusnya kan kayak gitu kalau misalkan yang fair gitu. Jadi semua hal yang aku sebutin tadi itu sebenarnya berdasarkan pengalaman aku pribadi atau pengalaman teman-teman aku dan beberapa artikel yang aku baca di internet. Kalau berdasarkan resource artikel aku sih itu terjadi di negara lain kayak Amerika, terus Aussie. Ya jadi bisa dibilang poin-poin tadi itu ada yang objektif, ada yang subjektif gitu. Itu tergantung kalian aja memilah-milahnya kayak gimana. Dan tujuan aku buat video ini tuh sebenarnya buat semoga menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang mau memilih jurusan arsitektur. Apa kalian mau tetap milih jurusan ini karena perjalanannya begitu berlika-liku, mulai dari kuliah harus 5 tahun, terus habis itu kerja mungkin 5 tahun baru bisa settle dan bikin studio sendiri. Taruhlah 5-10 tahun kamu baru bisa bikin studio sendiri. Mungkin segitu aja hal yang bisa aku share ke teman-teman di video kali ini. Semoga bisa membantu kalian semua. Dan kalau misalkan ada yang bisa relate sama apa yang aku omongin tadi, mungkin kalian bisa write down below on the comment. I hope you like my video. Don't forget to subscribe and like. I guess that's it. I'll see you next time. Bye-bye.